Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertemuan kali ini sekaligus menutup ilmu mantik bab tasawurat, yang mana bab tasawur itu adalah maqasid atau tujuan kita belajar ilmu mantik tasawur. Nah, kita mempelajari ilmu mantik khususnya tasawur untuk bisa mengetahui apa itu ta'rif. Kemarin kita udah bahas ta'rif, ada yang bil had, ada yang bil rasam. Kemudian juga ada ta'rif lafzi, ada yang ta'rif bil misal, ada yang ta'rifnya bil bimuradif, ada yang ta'rif bil taksim. Kemudian sekarang itu adalah syurutut ta'rif atau syarat-syarat ta'rif. Ada 7 syarat. Yang pertama, ayyakuna ta'rif muttaridan mun'akisan jami'an mani'an. Fokus di sini. Ta'rif itu harus jami dan mani. Apa itu jami, apa itu mani? Jami'an maksudnya itu menyeluruh. Harus mencangkup semua afrodnya. Itu yang dimaksud dengan jami. Mencakup semua afrod. Kalau mani itu mencegah yang selain afrodnya masuk ke dalam ta'rif. Jami'an yakni, nah situ jami'an yakni jami'an li jami'i afrodil mu'arraf, mencangkup seluruh afrod yang didefinisikan. Bihaitsu la yakhruju anhu fardun, jangan sampai ada satu individu yang keluar atau tidak masuk ke dalam definisinya. Kemudian mani'an, yang dimaksud dengan mani'an adalah mani'an min dukhuli ghairil mu'arrafihi, mencegah masuknya daripada individu-individu selain yang ingin kita definisikan. Contohnya kita ingin mendefinisikan kata insan. Insan adalah hayawanun natik. Ta'rif ini, insan adalah hayawan natik, itu termasuk jami'an mani'an. Fahada ta'rif jami'un li jami'il afrodil insan. Ketika kita sebut hayawan, nah di bawah hayawan itu kan ada banyak. Yang termasuk hayawan itu ada apa aja? Faros, kuda itu hayawan ya. Kemudian samak, ikan itu hayawan. Zaid, Zaid itu hayawan. Terus ada Muhammad, Muhammad itu hayawan. Nah itu mencangkup seluruh afrod. Apa aja yang termasuk hayawan? Ya, Rusli misalkan, nama orang, nama saya. Rusli hayawan. Kemudian Radwa itu hayawan. Terus misalkan di sini ada Arik, itu hayawan. Nah, itu mencangkup semua afrod, maka ini yang dimaksud dengan jami. Nah, mani'an mencegah dari selain insan masuk ke dalam ta'rifnya. Contoh, Faros itu insan bukan? Dia bukan insan. Samak itu insan bukan? Dia bukan insan. Zaid insan bukan? Zaid insan. Muhammad insan. Rusli insan bukan? Insan. Radwa insan. Arik nama orang insan.
Bagaimana caranya ingin mencegah sesuatu yang bukan insan masuk ke dalam ta'rif? Maka kita kasih natik. Al-insanu hayawanu natik. Nah, natik itulah yang menjadi maninya, yang mencegah dari selain insan masuk ke dalam definisi insan. Maka dari itu, nggak cukup kita sebut al-insanu hayawanun doang. Kalau kita sebut al-insanu hayawan, berarti faros insan. Berarti samak insan dong. Kan faros itu kuda, kuda bukan insan. Samak itu kan ikan, ikan bukan insan. Maka kita beri fasel. Ya, faselnya itu adalah kalimat natik. Artinya natik itu adalah berpikir. Fahadza ta'rifu jami'un li jami'i afrodil insan. Wa mani'un min dukhuli ghairil insani fihi. Maka ta'rif al-insanu hayawanun natik itu dia mencangkup seluruh afrod insan. Dan mencegah dari selain insan masuk ke dalam definisi tersebut. Nah, jadi yang pertamanya itu dia maninya, maaf, hayawan itu jami'nya, natik itu adalah maninya. Jadi ta'rif itu harus jami'an, yang pertama itu harus lebih umum. Nah, yang kedua itu harus lebih khusus. Maka yang di sini kita katakan jinsun fit ta'rif. Natik itu adalah faslun fit ta'rif. Itu cara membuat ta'rif yang jami'an mani'an. Adapun kalau kita mentakrif insan bi annahu jismun namin, al insanu jismun namin, fahada ta'rif la yamna'u dukhulun nabat. Kalau kita definisikan insan itu jismun namin, itu tidak mencegah dari masuknya nabat. Yang termasuk jismun namin itu kan ada nabat sama ada hayawan. Kalau kita artikan insan adalah jismun namin, berarti nabat juga insan dong. Sedangkan nabat itu bukan insan, nabat itu tumbuhan. Maka ta'rif ini tidak jami'an, tidak mani'an. Ya, jadi harus buat ta'rif yang jami'an mani'an. Nggak boleh buat ta'rif yang seperti ini. Al-insanu jismun namin. Nah, kita harus lihat di Sajarah Furfuris dulu. Sini kan kita udah bahas kemarin ya. Jismun, itu ada yang namin, ada yang ghairu namin. Materi itu ada yang bisa bertumbuh, ada yang tidak bisa bertumbuh. Materi yang bisa bertumbuh, ada yang hassas, bisa mengindra, ada yang ghairu hassas, tidak bisa mengindra. Yang hayawanun namin, yang ghairu hassas, yang tidak bisa mengindra, namanya nabat atau tumbuhan. Jismun namin atau materi yang bisa bertumbuh, yang hassas, yang bisa mengindra, itu namanya hayawan. Nah, kalau kita artikan al-insanu jismun namin, manusia adalah materi yang bertumbuh, itu dia berarti termasuk hayawan dan nabat. Sedangkan nabat itu bukan insan. Maka ta'rif al-insanu jismun namin itu tidak cocok. Karena tidak mani atau mencegah dari masuknya nabat ke dalam ta'rif. Nah, begitu ya maksudnya. Jadi al-insanu jismun namin itu tidak cocok untuk dijadikan ta'rif insan. Ya. Wala yamna'u min dukhulil faras wal jamal. Nah, begitu juga jismun namin itu kan termasuk nabat dan hayawan. Yang termasuk hayawan itu kan ada faras, kuda itu kan hayawan. Samak itu hayawan. Jamal, unta itu juga hayawan. Berarti kuda itu insan dong. Jamal atau onta itu manusia dong. Nah, makanya ta'rif ini nggak cocok nih. Ta'rif al-insanu jismun namin nggak cocok karena nggak mencegah dari masuknya afrod-afrod lain. Selain manusia itu masih masuk. Jadi nggak boleh kita ta'rif al-insanu jismun namin. Fahada ta'rif la yasih ghairu mani. Fahada ta'rif ghairu mani. Maka ta'rif ini tidak mani', tidak mencegah dari masuknya afrod-afrod lain ke dalam ta'rif insan. Fala yasihu hadza ta'rif, maka ta'rif seperti ini tidak sah, tidak bisa kita jadikan ta'rif atau definisi manusia. Kemudian selanjutnya, kalau kita definisikan al-hayawan. Apa itu hayawan? Hayawan jismun mufakir. Ya, hayawan. Yang termasuk hayawan itu apa aja sih? Yang termasuk hayawan itu kan ada insan, sama faros, sama binatang ya. Pokoknya faros sama
jamal, unta. Nah, itu hayawan tuh. Nah, pengertian insan, jismun mufakir. Kita lihat di sini. Jismun itu materi. Mufakir itu adalah di sini natik ya. Mufakir itu natik. Kalau kita artikan al-insanu, maaf bukan al-insanu, al-hayawanu. Al-hayawanu itu adalah jismun. Benar nggak? Hayawan itu adalah jismun. Benar ya? Karena hayawan itu termasuk jismun, bukan goiru jismin, bukan ruh. Hayawan itu jismun, dia benar nih. Tapi ketika kita sebut al-hayawan jismun mufakir, benar nggak? Mufakir. Mufakir itu artinya natik. Nah, yang termasuk yang jismun natik itu hanya Muhammad, Zaid, Hindun, Fatimah. Faros, Jamal, Samak, sama Bakor, kuda, onta, ikan, dan kerbau itu tidak termasuk hayawan yang mufakir. Berarti ta'rif ini salah. Al-hayawan jismun mufakir. Hewan, ya ini bukan kita artikan hewan. Kita artikan makhluk hidup yang bisa mengindra. Makhluk hidup yang bisa mengindra adalah materi yang bisa berpikir logis. Nah, ini salah. Ini pengertian manusia, ini pengertian insan, bukan pengertian hayawan. Maka ta'rif seperti ini, al-insan al-hayawanu jismun mufakir fahadha ta'rif ghairu jami' li afrodil hayawan. Tidak jami. Ta'rif seperti ini tidak mencakup semua hayawan. Karena yang termasuk jismun mufakir itu hanya insan saja. Insan saja yang natik. Sedangkan selain insan itu seperti Faros, dia bisa berpikir nggak? Kuda itu tidak bisa berpikir. Dia tuh goirunatik. Samak juga goirunatik. Jamal juga goirunatik. Maka kalau kita artikan al-hayawanu jismun mufakir, itu tidak mencakup semuanya. Tidak mencakup semua afrodnya. Hanya mencakup insan saja. Tidak mencakup Faros, tidak mencakup Samak, tidak mencakup Jamal. Maka kalau kita artikan al-hayawanu jismun mufakir, maka tarif ini goiru jami. Goiru jami'in. Tidak mencakup seluruh afrodnya, hanya mencakup insan saja. Nah, itu yang dimaksud dengan jami'. Ta'rif al-hayawanu jismun mufakir la yasduku alal faros. Tidak mencakup kuda. Karena kuda itu dia tidak natik, tidak mencakup jamal, tidak mencakup onta. Karena onta itu tidak mufakir. Nah, tapi faros dan jamal itu jismun. Dia materi. Dia berupa materi, tapi dia tidak mufakir. Kalau jismun yang mufakir itu hanya insan saja. Walihada la yakunu ta'rif sahihan. Maka dari itu ta'rif seperti ini tidak dibenarkan. Al-hayawanu jismun mufakir itu salah. Li'annahu ghairu jami'in li jami' afrodil mu'arraf. Karena ta'rif seperti ini tidak mencangkup semua afrod yang ingin kita definisikan. Oke, itu syarat yang pertama ya. Ta'rif harus jami' dan mani'. Oke, syarat yang kedua, ayyakuna ta'rifu zahiron bihaitsu la yakunu akhfa minal mu'arraf. Ta'rif itu harus lebih jelas. Jadi yang namanya definisi itu harus bisa menjelaskan apa yang ingin kita definisikan. Ya. Oke, mohon maaf. Ada kendala kita lanjut ya. Wala musawiyan. Pakai murodif. Nah, maksudnya bukan murodif. Maksudnya nanti dia artinya itu lawan katanya. Musawiyan nggak boleh. Contohnya yang musawiyan itu misalkan apa itu bergerak? Bergerak adalah tidak diam. Apa itu pintar? Pintar adalah tidak bodoh. Itu nggak boleh tarif kayak begitu. Itu namanya ta'rif bil musawi. Jadi yang pertama tadi ta'rif itu harus jami'an mani'an.
Yang kedua, Yang ta'rif kedua, itu ta'rif harus itu lebih harus jelas lebih jelas daripada yang ingin kita daripada yang ingin kita definisikan. Jangan definisikan. Jangan lebih samar. lebih samar. Jangan juga Jangan mentarif juga dengan mentarif dengan musawinya. musawinya. Contoh, Contoh, misalkan misalkan kita ingin kita ingin mentarif mentarif anar. anar. Apa itu Apa itu anar? anar? Apa itu Apa api? itu api? Jismun. Jismun. Anaru Anaru jismun. jismun. Kan Kan nafsi. nafsi. Api itu Api itu adalah adalah materi. materi. Seperti Seperti nafas. nafas Atau atau seperti seperti jiwa. jiwa. Udah Udah jelas-jelas jelas-jelas api api itu itu jismun. jismun. Tapi nafsun Tapi itu bukan jismun, dia ghairu dia jismin. jismin. Justru ini Justru dia malah ini nggak dia malah cocok. nggak cocok. Nafsun itu kan Nafsun jiwa, jiwa itu jiwa kan ruh. Ruh itu kan ruh itu berarti kan masuknya berarti kategori yang masuknya ghairu kategori jismin. yang ghairu jismin. Ya berarti ini Ya ta'rif berarti ini seperti ini ta'rif akhfa seperti minal ini mu'arrif. akhfa minal mu'arrif. Ta'rif seperti Ta'rif ini tuh seperti ini lebih tuh lebih samar samar daripada apa daripada yang ingin apa kita yang ingin kita definisikan. Li'anna nafsa akhfa minan nar. benar. Karena Karena apa namanya? Karena karena jiwa itu lebih samar lebih daripada samar api. dari api. Jiwa itu tidak bisa Jiwa dilihat. itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau api Tapi kalau masih api bisa dilihat. bisa dilihat. Masih ada Masih bentuknya. ada bentuknya. Masih berupa materi. Masih berupa materi. Berarti kan ini kan Berarti kan ini kan yang kita jadikan yang ta'rif itu jadi lebih lebih samar daripada apa yang ingin kita daripada apa yang ingin definisikan. kita definisikan. Anaru itu jismun, Anaru itu jismun, tapi kalau nafsun tapi itu kalau ghairu nafsun jismin. itu ghairu jismin. Jadi ini salah. Jadi ini salah. Nggak boleh ta'rif. Nggak boleh ta'rif seperti ini. Kemudian ta'rif itu Kemudian ta'rif itu nggak boleh musawiyan. musawiyan. Pengertian ta'rif Pengertian ta'rif nggak boleh pakai musawinya. pakai musawinya. Contoh misalkan Contoh mahwal misalkan mahwal mutaharriku, mutaharriku, apa itu bergerak? Apa itu sesuatu yang bergerak? Sesuatu yang bergerak adalah yang tidak diam. yang tidak diam. Ini nggak boleh Ini kita nggak boleh mentarif kita al-mutaharrik bima laisa bisakinin. Bergerak adalah bergerak tidak diam. Wa ala dzalika fata'rifu bil akhfa au bil musawi lil mu'arrif fil khifa'i la yasih. Nah, ta'rif seperti ini tuh nggak sah, nggak boleh. Ta'rif bil akhfa itu nggak boleh. itu nggak boleh. Ta'rif bil musawi juga nggak boleh. Jadi Juga nggak boleh. al-mutaharrik, Jadi mahwal mutaharrik, al-mutaharrik huwa ma laisa bisakinin. bisakinin. Bergerak adalah tidak diam. Bergerak adalah tidak diam. Apa itu diam? Diam adalah tidak bergerak. bergerak. Itu nggak boleh Itu ta'rif nggak boleh seperti ta'rif itu. seperti itu. Nah, syarat yang ketiga, ala yakuna ta'rif bitorikil majas al-khali anil qarina. Nggak boleh kita mendefinisikan sesuatu dengan majas yang tidak ada qorinahnya. Majas tanpa qorinah. Nggak boleh mendefinisikan sesuatu menggunakan majas tanpa qorinah. Contohnya, di sini kita mau mendefinisikan at-tilmidu al-balidu, seorang murid yang bodoh. Apa itu murid yang bodoh? Murid yang bodoh adalah hayawanun nahik. Nahik itu artinya sohil. Sohil itu berarti artinya goiru napik. Ya, sohil itu artinya meringkik. Kalau napik itu kan berbicara. Berbicara itu kan berarti maksudnya adalah dia berpikir. Kalau tidak bisa berbicara berarti tidak bisa berpikir. Meringkik itu berarti kan dia tidak bisa berbicara. Berarti tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berpikir. Karena untuk bisa berbicara itu harus melalui proses berpikir. Nah, hayawanun nahik itu majas. Karena orang yang bodoh itu bagaikan hewan yang meringkik. Tapi ta'rif seperti ini nggak boleh. Karena ini ta'rifnya menggunakan majas tanpa qorinah. Ya, fahada ta'rif la yasih. Ta'rif seperti ini nggak sah. Amma idza wujidat qorinatun. Tetapi kalau misalkan pakai majas dan ada qorinahnya, itu boleh. Contoh, misalkan apa itu orang yang bodoh? Mahwal balid. Al-balidu hayawanun nahikun yaqra'u wa yaktub. Nah, kalimat yaqra'u wa yaktub itu adalah qorinah. Orang nggak mungkin mengartikan ini secara hakiki. Orang tahu kalau ini majas karena nggak ada yang namanya hewan itu menulis dan membaca. Maka dari sini ta'rif seperti ini boleh. Ta'rif dengan majas, dengan adanya qorinah, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada qorinahnya, maka tidak boleh. Jadi contoh yang pertama ini nggak boleh. Tapi contoh yang kedua itu boleh. Al-balidu
Itu Al-baligu artinya adalah orang yang bodoh. itu artinya adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah Orang yang bodoh hayawanun adalah nahikun hayawanun yaqra'u wa yaktubu. nahikun yaqra'u wa yaktubu. Orang yang bodoh adalah Orang hayawan yang bodoh adalah nahik. hayawan Nahik nahik. itu artinya berarti goiru natik, Nahik itu tidak artinya berarti berpikir. goiru natik, tidak berpikir. Yakro, tapi dia membaca. Yaqra, tapi dia membaca. Wayaktub, dan bisa menulis. Wayaktub, dan Nah, bisa berarti kan menulis. yang dimaksud bukan Nah, berarti kan hewan, yang bukan dimaksud binatang bukan beneran, hewan, tapi bukan yang binatang dimaksud beneran, adalah tapi yang manusia. dimaksud adalah manusia. Tapi manusia ini Tapi manusia bagaikan ini hewan, bagaikan hewan karena karena nggak bisa nggak bisa berpikir. berpikir. Ya, dia Nah, itu dia itu menulis menulis dan dan membaca. Jadi membaca. nggak Jadi mungkin nggak mungkin hewan hewan beneran beneran menulis dan menulis dan membaca. membaca. Jadi dari Jadi sini dari boleh sini boleh ta'rif pakai ta'rif majas pakai boleh, majas boleh, tapi harus ada tapi harus korina. ada korina. Kalau tidak ada Kalau tidak korinahnya, ada korinahnya, nggak boleh nggak pakai boleh majas. pakai majas. Ta'rif yang keempat, Ta'rif yang keempat, syaratnya alla syaratnya alla yatawaqqafu yatawaqqafu ma'rifatu ta'rif ma'rifatu ala ta'rif ala ma'rifatil ma'rifatil mu'arraf. mu'arraf. Nggak boleh Boleh kita mentakrif sesuatu, satu. tapi dalam Tapi takrif dalam itu ta'rif itu ada ada sesuatu yang kita sesuatu yang definisikan. kita Contoh begini, definisikan. Contoh langsung aja. begini, langsung aja. Kita mau Kita mau mendefinisikan asyamsu. mendefinisikan asyamsu. Apa itu Apa itu matahari? matahari? Asyamsu Asyamsu kaukabun nahari. kaukabun Matahari matahari adalah adalah bintang bintang yang yang ada di siang hari. ada di siang hari. Nah, Nah, di sini ada kalimat nahar atau kalimat atau siang. Kemudian kita definisikan apa itu siang. Wan naharu huwa huwa al-fatrah al-fatrah min tulu isyamsi hatta gurubiha. gurubiha. Siang adalah Siang jangka adalah waktu jangka waktu dari terbitnya dari matahari terbitnya matahari sampai tenggelamnya sampai matahari. Nah, tenggelamnya di sini ada matahari. kata-kata Nah, di sini matahari. ada kata-kata matahari. Sedangkan sebelumnya kita pengen Sedangkan mendefinisikan sebelumnya apa kita itu pengen matahari. mendefinisikan Artinya, apa itu mataharinya. untuk bisa Untuk mengerti bisa mengerti matahari, matahari, kita kita harus mengerti harus apa mengerti itu apa siang. itu siang. Untuk bisa Untuk mengerti kata siang, bisa mengerti kita kata harus mengerti apa kita itu harus mengerti matahari. apa itu Nah, ini matahari. namanya Nah, ini namanya daur. daur. Ya. Ini nggak boleh. Ini nggak Fan boleh. naharu Fan yatawaqqafu naharu ala ma'rifati yatawaqqafu syamsi. ala ma'rifati syamsi. Untuk Untuk mendefinisikan siang hari, mendefinisikan siang kita hari, harus mengetahui kita apa itu harus matahari. mengetahui apa itu matahari. Dan untuk bisa Dan mengetahui bisa apa itu mengetahui apa matahari, itu kita harus matahari, kita mengetahui apa harus itu siang mengetahui hari. apa itu siang hari. Li'annaha ma'khudatun min Li'annaha ta'rifihi, ma'khudatun karena karena pengertian matahari pengertian itu matahari diambil dari itu pengertian diambil dari nahar. pengertian nahar. Idzan Idzan fata'rifun nahari fata'rifun yatawaqqafu nahari ala yatawaqqafu ma'rifati ala syamsi. ma'rifati Maka syamsi. dari Maka itu, dari itu definisi definisi matahari itu matahari itu tergantung tergantung dari dari definisi definisi matahari. matahari. Wa ma'rifatu syamsi Ma'rifatu syamsi mutawaqqifatun ala mutawaqqifatun ma'rifati ala nahar. Pengertian matahari itu tergantung kepada itu kepada pengertian pengertian siang. siang. Bulak-balik gak ada habisnya. Bulak-balik gak ada Wahada habisnya. daurun. Wahada daurun. Itu namanya daur. Itu namanya daur. Nah, ini daur. Nah, ini daur. Daur itu Daur infinity itu loop. infinity loop. A bergantung kepada A B. bergantung kepada B. B bergantung kepada A. B A bergantung bergantung kepada B, B bergantung kepada A. Itu nggak habis-habis, muter aja terus. muter aja. Nah, dalam hal ini, Dalam untuk hal ini, mengetahui untuk kata mengetahui asyamsu, asyamsu, kita harus kita ngerti harus ngerti pengertian dari pengertian an-nahar. Untuk tahu definisi dari definisi an-nahar, dari an-nahar, kita harus tahu kita definisi harus tahu asyamsu. definisi Terus asyamsu. saja Terus muter-muter. saja muter-muter. Nggak ada habisnya, Nggak nggak ada ada ujungnya. habisnya, nggak ada ujungnya. Nah, ini Nah, ini yang dinamakan yang dengan dinamakan daur. dengan daur. Dan Dan daur daur itu itu nggak boleh. boleh. Ya, Ya, namanya namanya infinity loop atau atau paradoks. paradoks. Ya, jadi Ya, nggak jadi boleh nggak boleh terjadi jadi daur daur dalam dalam takrif. takrif. Yang Yang kelima, kelima, syarat syarat takrif takrif ala ala yakuna yakuna ta'rif takrif bilafzin bilafzin mushtarakin. mushtarakin. Nggak Nggak boleh boleh mendefinisikan sesuatu dengan lafaz lafaz mustarak atau kata kata ambigu. ambigu. Kata Kata ambigu itu ambigu satu itu satu lafaz yang lafaz mempunyai dua makna atau lebih. Contohnya adalah lafaz Contohnya adalah ainun. lafaz ainun. Ainun itu punya Ainun makna itu punya mata, makna punya makna sumber air sumber air atau sumber atau saja. sumber saja. Contoh, Contoh, oke, oke, nggak boleh nggak pakai boleh lafaz pakai lafaz mustarak mustarak kecuali kecuali kalau kalau ada ada korinah korinah yang yang menunjukkan menunjukkan kepada salah kepada satu salah satu maknanya. maknanya. Atau Atau boleh pakai boleh lafaz pakai lafaz mustarak mustarak
Kalau memang definisinya itu mencakup dua maknanya. Ya, misalkan kita mentarifkan asyamsu. Apa itu matahari? Matahari adalah ainun tudiul kauna. Mata yang menyinari dunia atau sumber yang menyinari dunia. Nah, wa aidan idza sadaqa ta'rif alal makna ini sohat ta'rif. Kalau misalkan ain yang di sini yang dimaksud itu bisa diartikan mata, bisa diartikan sumber, maka boleh ta'rif seperti ini. Karena ainun di sini bisa diartikan dua-duanya. Mau diartikan mata boleh, mau diartikan sumber juga boleh. Misalkan kita mengartikan matahari itu sebagai mata, karena kan matahari itu bentuknya bulat. Ya, seakan-akan dia adalah mata yang menyinari dunia. Atau mau kita artikan sumber alam. Matahari itu kan sumber energi. Kita artikan sumber karena memang dari situlah energi berada, yang mana sumber itu menyinari dunia. Nah, jadi boleh mengartikan, mendefinisikan sesuatu dengan lafaz mustarok dengan syarat dia masuk ke dua-dua maknanya. Atau menggunakan lafaz mustarok dan ada qarinah yang menunjukkan kepada salah satu maknanya. Oke. Contoh al-qadiyah. Apa itu al-qadiyah? Al-qadiyah qaulun yahtamilu sidqa wal kadhib lidzatihi. Qadiyah adalah perkataan yang mengandung kejujuran atau kebohongan. Nah, kalimat qaul itu dia lafaz mustarok. Karena pengertian qaul itu adalah sesuatu yang dilafadzkan dan sesuatu yang ma'qul, sesuatu yang kita pikirkan tapi tidak dilafadzkan. Wa kullu minhuma muradun fi ta'rif, dua-duanya itu masuk dalam ta'rif. Baik qadiyah itu baik dilafadzkan atau tidak dilafadzkan tetap dinamakan qadiyah. Nah, jadi di sini lafaz mustarok itu boleh menggunakan lafaz mustarok dalam ta'rif dengan syarat adanya qarinah yang menunjukkan salah satu maknanya, atau boleh menggunakan lafaz mustarok dengan syarat lafaz mustarok tersebut masuk ke semua maknanya. Oke, ini mohon maaf yang ainun ini di sini ada qarinah ya. Di sini itu tidak bisa diartikan mata. Tidak bisa diartikan mata karena ada qarinah. Tudi'u. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah sumber. Bukan juga kan ainun juga punya arti. Mata-mata. Mata-mata itu pengintai. Lafaz ainun itu bisa diartikan mata yang ada di kepala, pengintai, atau mata-mata, atau jasus bahasa Arabnya. Dan ainun juga bisa diartikan sumber air, atau sumber energi, atau sumber apapun itu. Ainun jariyah, ainul ma, atau apapun itu. Nah, pada kalimat ainun di sini, asyamsu ainun tudiul kaun, matahari adalah sumber yang menyinari dunia. Nah, di sini ainunnya nggak mungkin diartikan pengintai, nggak mungkin diartikan mata, tapi yang dimaksud dengan ainun di sini adalah sumber. Ada qarinahnya yaitu lafaz tudiu. Oke, lafaz ainun itu lafaz mustarok. Di sini boleh kita memakai lafaz mustarok dalam ta'rif dengan syarat adanya qarinah yang menunjukkan kepada salah satu maknanya. Mana qarinahnya di sini? Qarinahnya adalah lafaz tudiu. Gak mungkin pengintai itu menyinari dunia, gak mungkin mata itu menyinari dunia. Yang dimaksud di sini adalah sumber energi, sumber sinar matahari, sumber sinar yang menyinari dunia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu lafaz qaul. Lafaz qaul di sini dia lafaz mustarok, dia punya dua makna karena qaul itu yang dilafazkan ataupun tidak dilafazkan dinamakan qaul. Seperti tulisan itu tidak dilafazkan tapi termasuk qaul. Itu dua-duanya masuk ke dalam ta'rif. Qadiyah itu dia bisa dilafazkan ataupun tidak dilafazkan tetap dinamakan qadiyah. Oke, nanti nomor 6 sama nomor 7 mungkin setelah istirahat ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit tentang sinyal.